Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunyawati wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah menggambar anak usia dini yang diampu oleh Ibu Farida Mayer MPD akan mempresentasikan materi yang akan kami tampilkan. Slide selanjutnya, Anila. Di mana pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi tentang menggambar dengan usap abur. Adapun anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Anila Hayatun Nufus dengan NIM 2002250. Kemudian saya sendiri selaku moderator Serli Septianingsih dengan NIM 200222027. Kemudian rekan saya Suratin Dwi Fadila dengan NIM 200222032. Kemudian rekan saya Welsino Firianti dengan NIM 200222035. Baiklah, ada penyampaian materi pertama akan disampaikan atau dijelaskan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian menggambar dengan usap ubur. Menggambar menggunakan teknik usap ubur, yakni menggambar dengan cara mengusap atau memulas warna ke dalam maupun keluar pola dengan menggunakan krayon maupun pensil. Menggambar dengan menggunakan teknik usap ubur salah satu bentuk kreativitas yang diciptakan oleh guru. Menggambar menggunakan teknik usap ubur merupakan bentuk latihan kegiatan untuk menggerakkan otot-otot kecil seperti jari tangan yang membutuhkan kecermatan, ketelitian pada siswa serta koordinasi mata yang baik. Nah, ada pun beberapa pendapat tentang menggambar dengan usap ubur. Yang pertama itu ada dari Hadi Tono tahun 2004 pada halaman 143. Pada anak usia 3 dan 4 tahun, perkembangan anak dalam menggambar sesuatu sudah mulai muncul ketika anak dapat membuat sesuatu bentuk gambar secara sederhana. Anak sudah mulai mengerti bentuk suatu gambar. Hal ini karena adanya perkembangan motorik yang mengkoordinasikan antara ketepatan mata dan tangan yang baik. Menurut KBBI 2006 halaman 6, usap merupakan usapan, mengelus-elus, memulas, dan sebagainya. Sedangkan abur merupakan mengabur, membuang, menghamburkan, dan lain-lain. Menggambar menggunakan teknik usap abur, yakni menggambar dengan cara mengusap atau memulas warna ke dalam maupun keluar pola dengan menggunakan krayon maupun pensil. Menurut Misnawati dan Dorshe Ben Pabunga 2020, usap abur merupakan suatu media yang digunakan oleh anak-anak dalam kegiatan belajar dengan prinsip pencampuran warna, mengoleskan warna pada pola yang disediakan, serta dalam aktivitas kreatifnya lebih mengutamakan kepekaan estetika dan keterampilan motorik halus sehingga anak dapat mengekspresikan suatu yang estetik untuk mengembangkan motorik halusnya. Adapun pendapat Awan et al. 2020, usap abur merupakan salah satu cara menggambar yang menggunakan kekuatan jari-jari untuk membentuk sebuah objek. Selanjutnya, menurut Komang et al. 2016, menyatakan bahwa usap abur merupakan pembinaan keterampilan menggambar ditunjukkan untuk tetap mengembangkan rasa keindahan melalui sentuhan warna dan keartistikan bentuk.
Nah, materi selanjutnya itu tentang fungsi menggambar dengan usap abur. Menurut Zulkifli 2007 halaman 31, perkembangan motorik anak dapat dikembangkan melalui kegiatan yang berhubungan dengan gerakan tubuh, seperti memegang dan meraih. Dari gerakan tangan anak dapat mengembangkan dan melalui kegiatan menggambar, menciplak, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut berfungsi melatih kekuatan dan kelenturan jari tangan anak atau motorik halus anak, sehingga anak mampu mengembangkan motorik halus dengan baik. Fungsi menggambar dengan teknik usap abur atau sering sebut juga dengan teknik blending atau smudging dalam bahasa Inggris, dalam seni rupa, terutama seni lukis atau seni grafis, adalah untuk menciptakan peralihan yang halus antara dua atau lebih warna atau nilai kecerahan yang berbeda sehingga menghasilkan efek yang lembut, mengaburkan atau menggabungkan antara warna atau nilai yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Teknik usap abur biasanya dilakukan dengan menggunakan jari, kain, kuas lembut, atau alat khusus seperti tomper atau tortillon. Nah, selanjutnya itu ada manfaat menggambar dengan usap abur. Yang pertama itu ada sebagai tempat mengekspresikan diri, yang kedua membantu mengenal aneka macam warna, yang ketiga dengan adanya warna dapat membangkitkan semangat anak, yang keempat melatih anak agar semakin baik dan menggunakan pensil aktivitas menulis. Yang kelima ada mengembangkan kemampuan motorik anak, terutama motorik halus anak. Yang keenam ada meningkatkan tingkat kefokusan anak. Menggambar dengan usap abur juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sini ada 4 manfaat yang kami paparkan. Yang pertama itu ada mengembangkan keterampilan motorik halus. Teknik usap abur melibatkan penggunaan jari, tangan, atau alat lain dengan gerakan halus untuk mengaburkan atau menggabungkan warna atau nilai. Yang kedua ada meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri. Menggambar dengan teknik usap abur dapat menjadi sarana ekspresi diri bagi individu maupun anak usia dini yang mungkin menghadapi tantangan dalam berkomunikasi verbal. Seni dapat memberikan cara alternatif untuk mengungkapkan kreativitas dan emosi mereka melalui penggunaan warna, nilai, dan tekstur dalam karya seni mereka. Yang ketiga ada meningkatkan fokus dan konsentrasi, di mana kegiatan menggambar dengan teknik usap abur dapat membantu individu lain atau anak usia dini meningkatkan fokus dan konsentrasi mereka. Kegiatan ini dapat melibatkan pengamatan yang cermat terhadap detail, pemilihan warna atau nilai yang sesuai, dan juga penerapan teknik usap abur dengan penuh perhatian. Yang keempat, merangsang indera penglihatan atau indera sentuhan, di mana teknik ini melibatkan penggunaan jari, tangan, atau alat dalam teknik usap abur dapat merangsang indera penglihatan dan juga indera sentuhan pada pada individu ataupun anak usia dini. Hal-hal ini dapat membantu mereka meningkatkan pengenalan bentuk, warna, dan tekstur melalui pengamalan langsung yang dapat meningkatkan pemahaman sensorik mereka. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan atau penjelasan materi dari Saudari Anila. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya, Welsi Novrianti. Kepada Welsi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu alat dan bahan menggambar dengan usap abur. Yang pertama yaitu ada kertas, yang kedua yaitu pola gambar, yang ketiga ada gunting, dan yang terakhir yaitu ada krayon atau cat air.
Yang kelima yaitu tahap-tahap menggambar dengan usap abur. Yang pertama, persiapkan bahan dan peralatan untuk kegiatan menggambar menggunakan teknik usap abur yang dibutuhkan seperti kertas gambar dan krayon serta pensil. Yang kedua, kertas tersebut dipotong menjadi berbagai macam bentuk atau pola sesuai dengan tema yang sedang diajarkan. Yang ketiga, kertas gambar diberi warna dengan menggunakan krayon atau pensil pada permukaan pola hingga merata di seluruh bagian permukaan kertas gambar tersebut. Yang keempat, setelah kertas gambar tersebut sudah diberi warna menggunakan krayon, kemudian siapkan kertas gambar yang masih kosong. Ambil potongan kertas gambar yang sudah dibentuk dan diberi warna menggunakan krayon. Yang kelima, tempelkan kertas gambar yang sudah dipotong menjadi berbagai macam bentuk dan warna. Yang keenam, tempelkan potongan bentuk kertas tersebut, kemudian anak mengusap aburkan pola di dalam atau di luar pola pada seluruh bagian permukaan pola, sehingga warna pada krayon atau pensil tersebut pindah ke dalam kertas gambar yang masih polos. Yang ketujuh yaitu angkat pola dan kita bisa melihat hasil dari usap abur yang telah dikerjakan. Hasil cetakan akan lebih menarik jika bentuk, warna, dan ukuran yang digunakan bervariasi. Yang keenam yaitu ada jenis-jenis menggambar menggunakan usap abur. Yang pertama, usap abur ke dalam, yaitu dengan mengusap aburkan bingkai pola yang sudah diwarnai pada kertas abur. Yang kedua, usap abur keluar, yaitu dengan mengusap aburkan pola yang sudah diwarnai pada kertas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu usap abur ke dalam dan keluar, yaitu dengan mengusap aburkan bingkai pada pola dan gambar pola yang sudah diwarnai secara bergantian. Yang ketujuh yaitu ada kegiatan pembelajaran usap abur berbasis tema. Menurut Pamadi dan Sukardi, mewarnai gambar sederhana atau usap abur merupakan pembinaan keterampilan menggambar ditujukan untuk tetap mengembangkan rasa keindahan melalui sentuhan, warna, dan keartistikan bentuk. Menurut Martinasari et al. 2006, adapun tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan bermain dan mencapai kompetensi dan tingkat pengembangan yang diharapkan dalam jurnal Nasution tahun 2016. Janet Williner mengatakan gerak motorik halus merupakan keterampilan menggunakan media dengan koordinasi antara mata dan tangan. Hubungan antara teori tersebut dengan kegiatan usap abur yaitu mampu meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok A usia 4-5 tahun dan sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA, yaitu yang pertama, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung, kiri atau kanan, miring kiri atau kanan, dan lingkaran. Yang kedua, menjiplak bentuk. Yang ketiga, mengkoordinasikan antara mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Yang keempat, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Yang kelima, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Yang keenam, mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus atau menjemput, mengelus, mencolek, mengepal, memelintir, memilin, dan memeras. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Welsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana adapun kriteria keberhasilan dalam menggambar usap abur. Menurut Samsudin, pada tahun 2008 halaman 65, penilaian atau evaluasi adalah suatu usaha mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala berkelanjutan,
menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan pembelajaran, alat evaluasi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran perkembangan kemampuan motorik halus adalah dengan camp observasi, di mana observasi adalah cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Agar observasi lebih terarah, maka digunakan lembar observasi yang mengacu pada indikator yang akan dicapai. Nah, itulah presentasi dari kelompok 3. Di sini dapat kami simpulkan bahwa menggambar usap abur dapat menjadi metode yang sangat efektif untuk membantu anak usia dini dalam mengatasi stres, kecemasan, atau hiperstimulasi sensorik. Teknik ini melibatkan menggerakkan jari atau tangan dengan lembut pada media gambar tanpa mengekspektasi hasil akhir yang sempurna atau bermakna. Nah, hal ini dapat membantu anak usia dini untuk mengurangi kecemasan mereka dan mengalihkan perhatian mereka dari rangsangan yang berlebihan. Menggambar usap abur dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan motorik halus anak usia dini. Menggambar usap abur dapat memberikan outlet bagi mereka untuk mengungkapkan diri mereka sendiri dan mengekspresikan perasaan mereka tanpa harus menggunakan kata-kata. Menggambar usap abur dapat menjadi kegiatan yang menenangkan dan menyenangkan bagi anak usia dini. Aktivitas yang menenangkan dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan regulasi emosi. Nah, menggambar usap abur dapat menjadi rutinitas yang dapat menyenangkan bagi anak usia dini dan membantu mereka merasa lebih tenang dan nyaman. Baiklah, itulah presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam presentasi kami pada kali ini. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.